Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saat ini kita sudah berada di depan rumah salah satu seorang tokoh yang sangat berpengaruh di Tangerang Selatan. Nice. Penasaran siapa orangnya? Langsung aja yuk kita ngobrol. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, di tengah-tengah virus corona ini saya sehat. Alhamdulillah, sangat sehat. Selain jadi wakil wali kota nih Pak, Bapak ada kesibukan lain nggak sih Pak? Ya lumayan, ada. Saya sampai hari ini masih aktif sebagai pembina pramuka di Tangerang Selatan. Karena saya berpramuka itu sejak tahun 70 yang lalu. Kemudian pada beberapa organisasi kemasyarakatan juga saya menjadi pembina. Saya di beberapa yayasan juga saya menjadi pembina atau penasehat. Jadi ya lumayan sibuk lah. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak mulai terjun ke dunia politik itu dari kapan ya Pak? Wah, gini, saya awalnya birokrasi ya, awalnya PNS di Kabupaten Tangerang. Jadi dulu itu PNS itu masih boleh berpolitik gitu kan. Sampai terakhir pada pemilu tahun 97 saya waktu jadi camat Tiga Rasa pada waktu itu. Nah di situ sebelum itu saya banyak belajar berpolitik di birokrasi. Tapi setelah itu kita tidak berpolitik PNS sampai akhirnya saya masuk dunia politik lagi pada tahun 2010 yang lalu ketika mengikuti pemilihan kepala daerah bersama Bu Ayu seperti itu. Nah Bapak kan sudah lama banget nih di dunia perpolitikan. Pernah nggak sih Pak ngerasa kayak bosen gitu? Politik itu seru gitu ya. Buat saya itu seru karena teorinya dia cara mencapai tujuan dan ya saya usahakan untuk berpolitik secara baik lah. Dalam bahasa saya beberapa kali saya sampaikan bahwa jangan saya yang belajar dari politik, tapi bagaimana caranya politik belajar dari saya. Itu yang ingin saya coba terus kembangkan di Tangerang Selatan. Jadi kalau umpamanya kita ambil positifnya, ya seru sih, nggak bosen sih, nggak bosen gitu. Saya banyak bertemu dengan banyak orang, berdialog dengan banyak materi, tema, membahas banyak kasus, permasalahan, soal dan sebagainya. Jadi itu memperkaya ya kepribadian saya khususnya. Kan Bapak bisa dibilang sukses nih Pak. Sukses nih Pak. Ya alhamdulillah. Kalau boleh tahu, ada nggak sih Pak sosok seseorang yang berpengaruh di kehidupan Bapak? Ya yang paling berpengaruh ibu bapak saya. Yang paling berpengaruh ibu bapak saya. Kemudian juga karena mereka berdua mengajarkan berbagai macam filosofi kepada saya yang saya pakai sampai hari ini. Antara lain filosofi soal kepemimpinan dari bapak saya diajari filosofi memancing. Karena saya doyan mancing, senang mancing, saya dari kecil tukang mancing. Di situ ternyata banyak filosofi kepemimpinan dan saya praktekkan dan ternyata itu benar. Sosok berikutnya ya dari tingkatnya nasional, saya banyak menyukai tokoh-tokoh nasional kita ya. Saya tidak ingin masuk kepada suka atau tidak suka kepada pribadinya, tapi setiap Presiden Republik Indonesia saya mencoba mengambil sisi kepemimpinan yang bisa saya pakai gitu. Jadi buat saya semua tokoh nasional itu sangat berpengaruh, tapi yang paling Jenderal Sudirman. Saya belajar bagaimana beliau mengabaikan kepentingan pribadinya untuk kepentingan yang lebih luas. Kemudian juga ya Gus Dur, almarhum Gus Dur. Saya banyak belajar dari beliau tentang bagaimana membuat persoalan yang rumit menjadi sederhana sehingga ketemu jalan keluar. Saya kira banyak lagi deh, Bu Mega, Pak Harto, Pak SBY gitu kan. Pak JK saya juga suka beliau berpikir simpel gitu untuk menemukan sebuah solusi. Saya kira banyak sekali kalau kita mau, intinya bukan pada beliaunya, tapi intinya pada sayanya. Saya mau nggak membuka diri untuk melihat hal positif pada orang lain. Itu yang penting. Kalau ngobrol soal keluarga nih, menurut Bapak, makna keluarga bagi Bapak seperti apa sih? Itu sumber inspirasi ya. Keluarga itu segalanya buat saya. Tidak tergantikan dan tidak terpisahkan. Kendati saya banyak mengorbankan
kepentingan keluarga. Waktu saya jadi camat, saya begitu di rumah dinas sampai anak saya tidur di belakang saya karena saya nggak sempat ngajak main dia gitu kan. Tapi mereka sumber inspirasi saya, kekuatan batin saya, kekuatan pikiran saya ada di keluarga. Saya kalau ngebayangin anak-anak gitu kan, ngebayangin apalagi sekarang ngebayangin cucu gitu kan, mau timbul semangat saya tuh. Karena ya saya bekerja untuk ini, untuk mereka itu gitu. Antarin kayak gitu kan. Seru deh keluarga sih, segalanya buat saya gitu.